Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang terhormat, kita sampai di mulai perkuliahan kedua dengan sistem e-learning. Nanti Anda tinggal masuk di Google Classroom. Kita akan bahas Kapita Selecta pertemuan kedua adalah kenapa Kapita Selecta pemerintahan menjadi mata kuliah yang wajib karena Kapita Selecta pemerintahan sebagai ilmu pengetahuan, ya, sehingga kita bisa pelajari. Mungkin kita akan sedikit bahas tentang apa itu pengetahuan dan ilmu pengetahuan, ya. Pengetahuan adalah sesuatu yang dialami atau terjadi dalam kehidupan sehari-hari seseorang, disusun secara sistematis, universal sebagai sebuah informasi. Ya. Jadi singkatnya bahwa pengetahuan ini adalah sesuatu yang pernah dialami dan dibuat sebagai informasi. Itu ya. Nah, ada beberapa syarat bahwa pengetahuan itu merupakan sebuah ilmu. Yang pertama, pengetahuan itu harus sistematis, ya. Yang kedua harus objektif. Yang ketiga punya metodologisnya. Yang keempat universal. Sistematis itu apa? Gitu ya. Sistematis adalah ada langkah kerja, ya. Jadi langkah kerja yang bisa diikuti oleh semua orang, ya. Di situ ada keteraturan dan bersifat logis, gitu. Jadi bisa dicerna oleh akal manusia, gitu ya. Yang kedua objektif, ya objektif rasional atau asumsinya diterima oleh umum, ya. Jadi kaitannya dengan akal lagi, ya sekali lagi objektif itu ya umum akan menerima asumsi-asumsi yang diberikan oleh sebuah ilmu pengetahuan. Nah, metode apa? Metode itu cara kerja pengetahuan itu dapat dipelajari. Ya. Bagaimana pengetahuan itu dapat dijadikan sebuah informasi, ini ada cara-caranya. Dan biasanya terstruktur. Universal itu berlaku dan diterima oleh umum. Nah ini, jadi sebuah pengetahuan dapat dijadikan sebuah ilmu. Jadi pengetahuan kalau sudah menjadi sebuah ilmu dapat dipelajari dengan tadi 4 persyaratan. Sekali lagi, sistematis, objektif, metodologis, dan universal. Nah, pengertian ilmu pengetahuan, banyak pendapat. Anda jangan terpaku dengan pendapat yang ada di slide. Anda silahkan bebas. Tapi saya akan misal Ashley, ya. Ilmu pengetahuan yang disusun dari pengalaman, gitu ya. Studi atau percobaan. Dan itunya menentukan sikap hakiki atau prinsip hak yang sedang dipelajari. Nah, Sondang P. Siagian, pengetahuan itu adalah suatu objek ilmiah yang memiliki sekelompok prinsipal, dalil, rumus yang melalui percobaan sistematis dilakukan berulang kali dan telah teruji kebenarannya, dan dapat diajarkan dan dapat dipelajari. Itu Sondang P. Siagian. Nah, yang ketiga dari Abu Bakar, ilmu pengetahuan adalah sebuah pendapat atau pikiran yang memenuhi persyaratan dalam ilmu pengetahuan terhadap suatu bidang masalah tertentu. Ya. Jadi sekali lagi Anda bebas mendapatkan definisi tentang ilmu pengetahuan. Ya. Kalau boleh disimpulkan dari pendapat ahli tadi, bahwa pengetahuan adalah tersusun secara sistematis. Ya. Yang keduanya menggunakan kekuatan pemikiran dan pengetahuan. Ya. Jadi ada rasio akal. Ya.
bukan hasil merenung ilmu gaib semacam itu gitu ya. Yang ketiga, dapat diperiksa atau dikontrol dengan kritis oleh setiap orang yang ingin mengetahuinya. Jadi kesimpulannya itu ya. Nih. Nah, syarat ilmu pengetahuan ini nanti ada baca di slide ya. Pertama, logis, yaitu masuk akal, objektif. Ada fakta empiris. Objektif itu sesuatu yang berdasarkan fakta. Metodik ya, ada cara tertentu yang dirancang dan terkontrol. Sistematik, disusun dalam suatu sistem dengan saling berkaitan dan menjelaskan sehingga satu kesatuan. Berlaku umum dan universal. Eksperimentasi, yang lama untuk hasil yang sama. Jadi ketika di eksperimen atau diuji coba ya hasilnya sama, semacam itu. Karena kalau setelah di eksperimen hasilnya berbeda, berarti ada ilmu pengetahuan baru. Itu boleh diekspor. Kumulatif, berkembang, dan tentatif. Jadi ilmu pengetahuan memang selalu berkembang setiap waktu, tergantung situasi, kondisi semacam itu. Ya. Nah sekarang itulah pengertian pengetahuan. Ya. Jadi ilmu pengetahuan itu mengantarkan sehingga Capitas Selecta dapat dipelajari. Ya. Nah sekarang kita berbicara masalah Capitas Selecta pemerintahannya. Apa itu Capitas Selecta pemerintahan? Ini pengertiannya dari Kamus Besar. Capitas Selecta ini adalah bunga rampai karya ilmiah yang dianggap penting, atau garis besar mengenai hal-hal penting dan terpilih. Atau dari Amik Medan, gabungan dari beberapa mata kuliah sesuai dengan kompetensinya. Ya. Nah, jadi Capitas Selecta adalah suatu mata kuliah, ada lagi pendapat, yang membahas kumpulan masalah dari pemerintahan yang penting dan terpilih untuk dicari penyebab dan solusinya. Ya. Atau Capitas Selecta ini dapat dijadikan awal pencarian topik untuk penulisan skripsi dan karya tulis ilmiah Anda. Ya. Jadi dengan pembelajaran Capitas Selecta, Anda sudah bisa mulai mencoba mencari permasalahan atau topik-topik untuk diangkat nanti di penulisan skripsi. Ya. Ya, itu ya. Jadi Capitas Selecta itu sekali lagi bahwa yang terpenting dengan di Capitas Selecta tadi, yang terakhir bahwa Anda bisa dengan mata kuliah ini mencoba membuat pendahuluan lah kasarnya, mencari topik, permasalahan untuk bahan skripsi Anda. Ya. Itu ya. Jadi kenapa Capitas Selecta bisa dipelajari? Karena pengetahuan menjadi sebuah ilmu pengetahuan semacam itu. Ya, oke. Selamat belajar. Ini pertemuan kedua, kita masih belum ada tugas apapun. Ya, yang terpenting Anda setelah pembelajaran ini coba mencari referensi lain, referensi lain yang bisa lebih membuat pemikiran Anda berkembang dengan banyak referensi yang Anda baca tentang sesuatu menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Ya, terima kasih. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.